Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan salah satu partai terbesar keempat yang berhasil mendapatkan suara signifikan pada pemilu 1955. Dengan kemenangan tersebut, PKI juga menempatkan dirinya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. Besarnya pengaruh PKI di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, sangat terlihat dari luasnya jejaring partai yang berhasil mereka bangun, khususnya menjelang pemilihan umum 1955. Tidak mengherankan, PKI menjadi salah satu partai yang mendominasi perolehan suara, khususnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, PKI bersaing dengan Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Lalu bagaimana keberadaan Partai Komunis Indonesia di Sulawesi Selatan? Apakah mereka juga mampu mengembangkan jejaring partai seperti yang dilakukan di Pulau Jawa? Dan siapa-siapa saja pengurus PKI yang ada di setiap kabupaten di Sulawesi Selatan? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Mari terus berbagi informasi dengan membagikan video ini. Pemilu 1955 merupakan pemilihan umum pertama yang dilaksanakan secara nasional oleh bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai salah satu partai yang ikut dalam pemilu pertama di Indonesia, Partai Komunis Indonesia berhasil meraih suara yang signifikan. Dengan keberhasilan mendapatkan sebanyak 6.179.914 suara untuk pemilihan DPR dan 6.232.512 suara untuk pemilihan konstituante, Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi salah satu partai terbesar keempat pada pemilu 1955. PKI berhasil mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 39 kursi dan 80 kursi untuk konstituante. Dengan kemenangan tersebut menjadikan PKI juga sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia. Berdasarkan konstitusi PKI, partai ini berasaskan Marxisme-Leninisme. PKI didirikan dengan tujuan terbentuknya masyarakat sosialistik di Indonesia, yaitu susunan masyarakat Indonesia di mana semua alat produksi dimiliki dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
Besarnya pengaruh PKI di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, sangat terlihat dari luasnya jejaring partai yang berhasil mereka bangun yang dimulai menjelang pemilihan umum 1955 dan terus berlanjut hingga pemilihan DPR di tingkat provinsi dan kabupaten pada tahun 1957. Selain di Pulau Jawa, PKI juga membentuk kepengurusan di 8 provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya di Provinsi Sulawesi. Menjelang pelaksanaan pemilu 1955 di beberapa kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi, PKI berhasil membentuk kepengurusan Partai Komunis Indonesia. Berikut daerah dan data tentang pengurus Partai Komunis Indonesia yang ada di beberapa kabupaten yang saat ini berada dalam wilayah Sulawesi Selatan. Untuk wilayah provinsi, Partai Komunis Indonesia berhasil membentuk Provinsi Komite Partai Komunis Indonesia Timur Selatan. Komite yang membawahi Indonesia Timur Selatan ini didirikan pada tanggal 7 Januari 1954 dan beralamat di Jalan Sungai Limboto, Lorong 46, nomor 16. Adapun kepengurusannya antara lain Anwar Kadir menjabat sebagai sekretaris. Adapun posisi wakil sekretaris dijabat oleh Aminuddin Muhlis. Di wilayah Kota Makassar, dibentuk Seksi Komite Partai Komunis Indonesia Kota Makassar yang beralamat di Jalan Haji Sapia, nomor 5. Seksi komite ini dipimpin Aminuddin Muhlis dan Marsam Samir. Seksi Komite Partai Komunis Indonesia juga dibentuk di Kabupaten Makassar yang berkedudukan di Jongaya, Sungguh Minasa. Seksi Komite PKI ini dipimpin oleh Mala dan Guling. Di Kabupaten Parepare juga dibentuk Seksi Komite Partai Komunis Indonesia Parepare yang dipimpin oleh S. Samaun. Seksi Komite PKI ini dibentuk pada September 1954. Seksi komite ini diresmikan oleh Provinsi Komite PKI Sulawesi Maluku yang diwakili oleh Mahmud Ali Sujud pada tanggal 24 Oktober 1954. Setelah itu, PKI juga membentuk Seksi Komite Partai Komunis Indonesia di Kabupaten Luwu yang berkedudukan di Palopo. Seksi komite ini dibentuk pada tanggal 10 Desember 1954 dengan sekretaris TL Bipa dan wakil sekretaris dijabat Sainuddin Daim Masiki. Selain itu, pada tanggal 2 November 1954 dibentuk pula Seksi Komite Partai Komunis Indonesia Kabupaten Luwu yang berkedudukan di Rantepao yang dipimpin oleh LR Panono. Untuk wilayah Bantaeng, PKI juga membentuk Seksi Komite Partai Komunis Indonesia yang berkedudukan di Bantaeng. Seksi Komite PKI ini dibentuk pada tanggal 15 Februari 1954 dan memiliki anggota sebanyak 500 orang. Yang menarik dari Seksi Komite PKI di Bantaeng ini sebab dipimpin oleh para sayyid, antara lain Sayyid Sakaratuang yang menjabat sebagai sekretaris. Adapun wakil sekretaris 1 dijabat oleh Sayyid Jalaluddin dan wakil sekretaris 2 dipegang oleh Sayyid Muhammad M.A. Walaupun PKI berhasil mendirikan cabang-cabang partai di wilayah Sulawesi Selatan, akan tetapi partai ini mengalami kesulitan untuk berkembang.
Kerasnya pertarungan ideologi, khususnya dengan Masyumi dan NU, membuat PKI tidak mampu berkembang dengan baik, khususnya akibat isu bahwa PKI merupakan partai yang tidak percaya kepada Tuhan. Isu ini menjadi salah satu penyebab PKI tak mampu berbuat banyak pada pemilu 1955. Ditambah lagi dengan kuatnya tekanan yang dilakukan Kahar Musakar yang membuat PKI tak mampu mendapatkan suara yang signifikan di daerah pemilihan Sulawesi Selatan Tenggara pada pemilu 1955. Dengan perolehan suara sebanyak 17.831, PKI tak mampu mendapatkan kursi untuk pemilihan DPR. Akan tetapi, PKI mampu mendapatkan satu kursi untuk pemilihan konstituante dengan perolehan suara sebanyak 23.402. Meskipun demikian, PKI masih berhasil menduduki posisi ke-7 dari 34 jumlah peserta pemilu untuk pemilihan DPR dan 32 jumlah peserta pemilu untuk pemilihan konstituante. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga memberikan komentar terbaik dan konstruktif agar kita dapat terus berbagi pengetahuan sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.